Pada segmen sebelumnya kita telah membahas soal berbagai penyakit yang nampaknya bisa membuat para wanita ini harus khawatir. Salah satunya tadi sempat disinggung terkait dengan kanker payudara dan juga kanker serviks. Nah, saya akan bertanya ke dokter karena kemudian kanker payudara dan kanker serviks ini sangat ditakuti oleh para perempuan begitu ya. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh kaum perempuan supaya tidak terkena kanker payudara dan juga kanker serviks? Iya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan begitu ya. Ini tahap-tahap pencegahan begitu ya. Ini penting juga karena tahap pencegahan itu sepertinya masih tidak begitu populer di masyarakat begitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa diidentifikasi secara dini begitu. Seperti contohnya kanker payudara itu ada beberapa langkah gitu ya, pemeriksaan mandiri sebelum perlu adanya konsultasi ke dokter lebih lanjut begitu. Contohnya dengan melihat dan meraba begitu ya. Jadi baiknya sih secara berkala itu lihat bentuknya, bentuk payudaranya apakah berubah begitu ya antara yang kanan atau yang kiri. Kemudian diraba juga apakah ada benjolan begitu secara merata saja. Jika ada benjolan atau ada perubahan warna pada payudara gitu, itu sudah menjadi satu indikasi untuk segera konsultasi ke dokter. Berarti tandanya sebetulnya bisa kita lihat sendiri begitu atau diraba sendiri begitu ya? Betul. Jadi sebetulnya Anda pemirsa dalam program dokter Anda bisa melihat begitu ataupun meraba apakah kemudian ada potensi kanker itu ataupun tidak. Nah, Pak Sugi, banyak sekali yang meninggal akibat kanker payudara, banyak juga yang meninggal gara-gara kanker serviks. Tandanya ada yang salah begitu dalam pengobatan. Seharusnya seperti apa sih? Saya nggak berani bilang salah. Ya, tapi yang pasti ada yang kurang tepat, gitu ya. Karena kadang-kadang pasien yang datang ke kita itu udah bisa dibilang udah telat, ya, atau udah stadium lanjut, gitu, yang udah ada special appointment sama Tuhan, gitu, baru nyampe ke kita, ya. Dan yang datang ke kita juga biasanya uangnya udah habis. Berobat ke luar negeri, kesana kemari, ujung-ujung sama juga. Ya, dan ada lagi yang datang ke kita udah berkali-kali kemoterapi sehingga tubuhnya betul-betul sudah hampir habis lah gitu daya tahannya. Karena sel yang masih bagusnya itu ikut rusak ikut juga. Gitu ya, ikut juga. Nah, yang paling baik adalah tadi Dr. Kusuma bilang deteksi dini. Ya. Itu kan ada pemeriksaan laboratorium tuh untuk itu juga. Ya, kita bisa periksa rutin gitu ya. Nah, untuk yang wanita juga ada pasmir gitu, itu juga periksa secara rutin. Dan begitu ditemukan indikasi ke arah kanker tersebut, maka yang paling baik adalah langsung tangani saat itu juga. Ya, karena kalau kita bicara kanker, pertumbuhan selnya itu berdasarkan deret ukur. Ya, deret ukur terus dia berlipat-lipat sampai terakhir ya kalau udah nggak ketanganan ya liwat. Gitu. Selama ini yang datang ke CMI apakah dalam stadium yang masih bisa ditolong begitu atau ternyata yang datang ke CMI itu sudah pasien yang memiliki stadium 4 gitu? Kebanyakan yang datang ke kita udah stadium 4, Mas. Tetapi ya memang sampai saat ini alhamdulillah puji Tuhannya adalah angka kesembuhan kita di atas 80%. Ini yang luar biasa, angka kesembuhan kanker di atas 80% begitu. Padahal sudah masuk tahap stadium 4. Betul. Ya, biasanya yang gagal itu yang akhirnya tidak disiplin. Mereka udah merasa nyaman, nggak lanjut. Atau kehabisan uang. Biasanya begitu. Ya, atau dispute di antara mereka karena ini kan pengobatan biayanya nggak murah. Ya kan, dan bukan nggak murah sih, karena memang sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada satu metode yang menyatakan bisa memberikan angka kesembuhan kanker di atas 80%. Di CMI spektakuler, Pak. Untuk kanker penyembuhan kita di atas 80%. Untuk jantung koroner di atas 90%. Ya, even untuk gagal ginjal pun di kita punya record yang menurut saya bagus. Gitu. Angkanya ini spesifik untuk kanker bisa 80%. Di atas 80%. Padahal tadi beberapa kasus ini
dalam stadium 4 begitu. Iya. Apalagi mungkin masih tahap-tahap awal. Oh, itu luar sangat biasa. jauh lebih tinggi Iya, gitu jauh ya lebih tinggi. persentasenya. Kalau dia datang pada sebelum stadium 3 aja. Iya. Ya, itu bisa bersih. Dan keberhasilan kita di atas 95% untuk itu. Oke, mungkin ada pemirsa pada dokter Anda ini yang ingin bertanya, metode yang kemudian dilakukan oleh CM ini seperti apa? Karena kemudian tadi bisa mengklaim lebih dari 80% begitu kesembuhannya. Silakan. Ya, tadi yang saya disampaikan di segmen 1 bahwa kita punya formularium Ibnusina. Ini adalah formularium yang ditulis dari tahun 900-an oleh Bapak Kedokteran Ibnusina. Ya, di dalam kitab Al-Kanun fi Atib. Ini sangat spektakuler, tetapi kenapa sekarang jadi tidak populer? Ya. Kalau ini kita masyarakatkan, maka cancer bukan lagi hal yang menakutkan. Karena ada metode yang jelas gitu ya? Jelas, gitu. Jelas sekali. Bahkan banyak pasien kita yang datang itu yang udah jebolan luar negeri. Yang udah ke Amerika, yang udah ke Singapura bolak-balik, yang udah ke Malaysia, sembuhnya di kita. Gitu. Ya. Tandanya berarti ada metode yang dimiliki oleh CMI, tadi sempat disebutkan ada formula real dari Ibnusina yang digunakan kembali oleh CMI ini tapi tidak digunakan oleh klinik lain. Nah, saya ingin ke dokter. Dokter, sebelum adanya cancer, tadi sempat meskipun sudah disebutkan, bisa mungkin digambarkan bentuk-bentuk yang harus kita aware gitu terhadap apakah kemudian bagian payudara bentuknya seperti apa untuk sebelum berlanjut terhadap cancer gitu? Sebenarnya yang paling mudah dilihat secara kasat mata begitu ya, itu perubahan yang bentuk. Iya, perubahan bentuk, betul. Salah satunya seperti pori-porinya seperti besar, ada kemerahan, kemudian ada benjolan tentunya. Gitu. Itu benjolan pun kadang tidak terlihat tapi setelah diraba terasa begitu. Nah, memang bisa jadi orang itu merasa mungkin ini benjolan seperti biasa atau ya ini biasalah tidak terasa begitu ya. Tapi tidak ada salahnya gitu kan untuk memeriksakan jika memang terjadi ada hal yang tidak biasa begitu kan. Gitu. Ya paling jadi jelas bentuknya adalah benjolan ya, begitu. benjolan, kemerahan, kemudian ada pori-porinya terlihat membesar begitu ya seperti kulit jeruk. Nah, seperti itu. Kemudian ukuran antara payudara satu yang kanan dan kiri itu tidak sama begitu. Iya. Nah, berarti siapa tahu mungkin dari pemirsa melihat ataupun pernah merasa begitu bahwa organnya ada yang berubah begitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk pertama kali Pak Sugi kalau mungkin dari pemirsa datang ke CMI? Baik. Pertama kali yang bisa dilakukan adalah konsultasi dokter. Kemudian yang kedua periksa lab. Ya, karena di CMI kita hanya memberikan formularium Ibnusina berdasarkan pemeriksaan laboratorium patologi. Ya, jadi bukan dak-dekdo perdukunan gitu, bukan ya, tapi pure medis saat ini karena konsultan kesehatan kita semuanya dokter. Gitu ya. Jadi nggak usah ragu berpikir bahwa apakah ini alternatif kayak apa, enggak, kita medis karena formula itu pun yang menuliskan adalah seorang bapak kedokteran ya, Ibnusina tersebut. Ya, jadi datang periksa, konsultasi ke dokter, kemudian periksa laboratorium. Setelah diagnosa ditegakkan, baru kita bisa siapkan personalized healthcare-nya. Jadi pada intinya adalah kalau misalkan merasa bahwa ada yang berbeda dalam tubuh bisa langsung datang ke CMI dan mengkonsultasikan begitu. Betul. Apakah kemudian nanti ke depannya bagian daripada cancer atau bahkan tidak pun itu nanti bisa dijelaskan Bisa begitu dijelaskan. ya. Oke, sesaat lagi kita akan bicara soal banyak hal dari kesehatan wanita, tetap bersama kami di Dokter Anda.